Israel terus memberikan bantuan setelah gempa bumi di Kolombia, kini mengirimkan tambahan 5 ton bantuan berupa peralatan medis. Sementara misi penyelamatan dan bantuan kemanusiaan gabungan dari Israel telah berada di negara tersebut selama 1 minggu. Misi yang terdiri dari 80 anggota, ini saat ini merupakan yang terbesar yang beroperasi di Kolombia. Sementara negara tersebut berupaya membangun kembali setelah kehancuran yang terjadi. Bantuan dari Israel merupakan tanda lain dari hubungan erat yang baru terjalin antara kedua negara. Dengan Yerusalem dan Bogota, kini juga sepakat untuk pembebasan visa timbal balik mulai 1 September. Untuk informasi lebih lanjut, kami ditemani oleh Duta Besar Israel yang baru untuk Kolombia, Vivian Eisen, yang bergabung bersama kami dari Bogota. Duta Besar Eisen, senang sekali bisa berbincang dengan Anda di I24 News. Terima kasih. Terima kasih sudah mengundang saya. Selamat malam. Baik, mari kita mulai dengan upaya bantuan. Bagaimana tim-tim Israel telah beroperasi dan bagaimana pengiriman bantuan medis terbaru ini benar-benar akan berdampak nyata di lapangan? Jadi tim Israel telah mendukung tim Kolombia selama 1 minggu. Mereka hampir menyelesaikan bagian pertama dari penyelamatan para korban. Itu akan selesai hari ini. Dan ada bagian lain dari pekerjaan yang lebih berkaitan dengan bangunan, yaitu memeriksa bangunan-bangunan tersebut. Dan jika bangunan-bangunan itu stabil dan orang-orang bisa kembali tinggal di sana, seperti rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya. Jadi bagian ini akan selesai pada hari Minggu. Dan di pesawat yang akan membawa mereka kembali ke Israel, kami membawa sumbangan lain sebanyak 5 ton yang akan ditambahkan ke sumbangan yang dibawa oleh pesawat yang membawa tim penyelamat ke sini. Dan itu kemungkinan akan ditambah dengan sumbangan ketiga yang akan dibuat di sini di Bogota dengan produk-produk yang akan Anda beli di sini di Bogota, Kolombia. Ya, pekerjaan penting yang telah dilakukan oleh tim penyelamat ini. Bagaimana tim ini diterima oleh Kolombia? Karena Anda mengatakan bahwa mereka telah bekerja langsung dengan tim penyelamat Kolombia sendiri. Jadi mereka telah bekerjasama dengan sangat kooperatif. Mereka diterima dengan sangat baik. Mereka membawa teknologi dan keahlian yang tidak ada di Kolombia. Dan pekerjaan yang telah dilakukan benar-benar sangat penting bagi rakyat Kolombia. Mereka berhasil menyelamatkan banyak korban, dan mereka memiliki teknologi khusus yang mencakup drone yang memungkinkan mereka untuk menemukan korban di dalam gedung-gedung yang telah runtuh. Luar biasa melihat keahlian Israel ini digunakan di bagian lain dunia. Duta Besar Eisen, bagaimana dengan Anda? Bagaimana Anda diterima oleh Kolombia? Maksud saya, hari pertama Anda bekerja di kedutaan baru 2 hari yang lalu. Apa prioritas pertama Anda dalam peran baru ini? Tentu saja, ini agak kacau dengan semua yang sedang terjadi. Juga karena pemerintah benar-benar sibuk menangani gempa bumi. Jadi memang agak kacau, tapi saya sangat-sangat disambut dengan baik. Saya bisa merasakan kehangatan dari masyarakat Kolombia. Saya bisa merasakan bahwa mereka benar-benar menantikan untuk meningkatkan hubungan antara negara kita. Dan kami akan bekerja untuk itu. Senang bisa berada di sini. Orang-orangnya sangat baik dan sangat hangat. Wah, itu luar biasa untuk didengar. Dan ketika Anda berbicara tentang hubungan antara kedua bangsa ini, bagaimana keputusan untuk menghapus persyaratan visa akan membantu melanjutkan momentum hubungan baik ini, khususnya antara warga Israel dan Kolombia? Jadi sejak awal sekali kami sudah memiliki setidaknya 3 topik yang ingin kami bahas sejak awal. Salah satunya adalah visa, yang akhirnya kami sepakati kemarin bahwa visa tersebut akan dihapus mulai 1 Desember. Topik kedua yang sangat penting bagi kami adalah pencabutan larangan ekspor batu bara ke Israel. Itu adalah keputusan yang diambil pada masa pemerintahan sebelumnya, dan sekarang telah dibatalkan pada minggu pertama pemerintahan ini. Dan hal ketiga yang terancam pada masa pemerintahan sebelumnya adalah perjanjian dagang kami yang ditandatangani pada tahun 2013. Diterapkan pada tahun 2020. Namun kemudian dengan pemerintahan baru, ada bahaya nyata bahwa perjanjian itu akan dibatalkan. Presiden sebelumnya menyatakan bahwa dia akan membatalkan perjanjian dagang tersebut. Tapi pada akhirnya, seharusnya mereka, karena peraturan internal, mereka seharusnya melakukan pemungutan suara di Kongres, yang tidak pernah terjadi.
Jadi perjanjian dagang itu masih tetap berlaku sampai sekarang. Dan sekarang kita perlu melakukan dialog antara institusi dan antara pemerintah untuk memutuskan produk-produk apa saja yang akan menjadi bagian dari perjanjian dagang ini. Untuk memperbaiki pajak-pajak yang dikenakan. Dan saya percaya bahwa ini akan menjadi langkah besar untuk meningkatkan perdagangan antara negara kita dan menarik lebih banyak investor ke Kolombia, serta benar-benar meningkatkan perekonomian Kolombia maupun Israel. Ini benar-benar berbanding terbalik dengan pemerintahan Petro tahun lalu. Ketika Anda berbicara tentang semua keputusan baru yang Anda buat ini, apa saja tantangan utama bagi Anda saat memasuki peran ini dan membantu membangun kembali hubungan-hubungan ini dari titik nol? Ya, saya akan mengatakan bahwa salah satu tantangan utamanya adalah narasi-narasi yang masih ada di negara ini. Pada masa pemerintahan sebelumnya, beberapa tahun terakhir ini, dan sejak awal perang di Gaza, sejak tanggal 7 Oktober. Banyak narasi yang sangat jahat terhadap Israel mulai bermunculan, terutama oleh presiden, dan menyebar di seluruh media sosial. Dan sayangnya, banyak orang di sini tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk membedakan antara kebenaran. Iya. Dan dengan adanya AI dan semua dampak dari media sosial, kita benar-benar bisa merasakan bahwa sebagian audiens di sini sebenarnya tidak benar-benar mendukung Israel. Yang terjadi justru sebaliknya. Kamu bisa melihat narasi antisemit yang sudah ada sejak zaman pertengahan. Sangat sulit untuk melihat itu. Dan menurutku, ini akan menjadi salah satu tantangan utama. Tentu saja banyak pekerjaan yang menantimu. Tapi Duta Besar Vivian Eisen, kami mendoakan yang terbaik untukmu dalam peran barumu yang sangat penting sebagai Duta Besar. Terima kasih banyak telah bersama kami di i24 News dan berbagi lebih banyak tentang beberapa hari pertamamu di posisimu. Terima kasih banyak telah mengundang saya dan memberi saya kesempatan untuk berbicara kepada Anda. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam.